Tragedi tenggelamnya kapal Seoul di Korea Selatan. Pada tanggal 16 April 2014, kapal Seoul telah tenggelam di perairan Pulau Jindo. Dan tenggelamnya kapal Seoul menjadi catatan terkelam bagi transportasi laut di Korea Selatan. Karena menewaskan 304 orang dan yang selamat hanya 172 orang. Kapal Seoul dibuat di Jepang di tahun 1994 dan dibeli oleh perusahaan Chonghaejin Marine di tahun 2012. Perusahaan itu kemudian memodifikasi kapal Seoul termasuk tambahan kabin penumpang di dek 3, 4, dan 5. Setelah dimodifikasi, berat kapal Seoul menambah menjadi 239 ton. Dan total berat dari kapal Seoul tersebut menjadi 6.825 ton. Dengan tambahan penumpang sekitar 116 orang. Kapal ini juga menjalani pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikasi beroperasi ya Bor ya, atau kelayakan berlayar. Dan akhirnya kapal Seoul resmi beroperasi di tanggal 15 Maret 2013 dengan rute Incheon, Jeju. Sekolah Tinggi Ansan adalah sekolah menengah atas di Korea Selatan. Pada tahun 2014, mereka berencana untuk berlibur atau karya wisata ke Pulau Jeju menggunakan kapal Seoul dan melibatkan sekitar 324 siswa termasuk guru. Kapal Seoul dipilih menjadi transportasi utama dikarenakan untuk biaya sewanya ini terbilang sangat murah. Dan kapal tersebut sering digunakan untuk perjalanan serupa. Saat tragedi itu terjadi, kapal Seoul dinahkodai oleh Kapten Lee Jong-suk yang berusia pada saat itu sekitar 69 tahun. Dan menurut informasi yang gue dapet, kapten tersebut sudah berlayar sekitar 40 tahun. Dan ternyata nahkoda itu adalah nahkoda pengganti sementara. Dan nahkoda kapten tersebut sudah terbiasa membawa rute Incheon Jeju. Jadi mungkin banyak orang yang sudah mempercayai kapten ini, walaupun kapten ini nih sebenarnya kapten cadangan atau kapten pengganti gitu Bor. Kapten nahkoda kapal Seoul ini dikontrak selama 1 tahun dan dibayar sekitar 2.500 dolar Amerika Serikat. Pada tanggal 15 April 2014, kapal Seoul dijadwalkan berangkat dari Pulau Incheon ke Jeju itu sekitar 18.30. Which is itu sekitar setengah 7 malam. Namun karena kapal Seoul ini mendapatkan peringatan bahwa ada kabut tebal dengan jarak pandang kurang lebih 1 km. Pada akhirnya peringatan tersebut dicabut di jam 20.35, which is itu sekitar jam setengah 9 malam. Dan kapal Seoul berhasil berangkat di jam 21. Keesokan harinya di tanggal 16 April 2014, penumpang kapal Seoul sedang melakukan aktivitas seperti sarapan yang sudah disajikan sama kafetaria dari kapal Seoul tersebut. Namun seketika suasana berubah ketika kapal Seoul melewati atau melintasi Selat Maenggol yang terkenal memiliki arus bawah laut yang sangat deras dan sangat kuat. Saat memasuki anjungan, kapal dikendalikan oleh third mate yang belum berpengalaman dan harus melewati perairan yang sangat menantang. Kemudian tiba-tiba kapal itu berbelok dengan tajam. Sesaat kapal Seoul langsung miring dan terbalik. Saat kejadian tersebut tidak ada panggilan darurat sedikit pun dari orang-orang awak kapal. Namun terdapat satu murid yang melakukan panggilan darurat pada saat itu. Butuh beberapa saat untuk mengidentifikasi kapal tersebut bahwa itu adalah kapal Seoul. Begini percakapannya. 여기 우상실입니다. 왜 살렸는데요? 배가 침몰된 것 같아요. 배가 침몰해요? 여기 제주도 가고 있었는데 예. 여기 지금 배가 떨어져서 떨어진 것 같아요 지금. 잠깐만요. 자, 지금 타고 보신 배가 침몰한다는 소리예요? 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리예요? 배가 조금 못가요. 위치 말해주세요. 위치 배가 어디 있습니까? 위치를 잘 모르겠어요 지금 여기가. 위치를 모른다고요? 거기 뭐 GPS 경위도 안 나오나요? 경도하고 위도? 배 이름이 뭡니까? 배 이름? Sementara menunggu bantuan datang, kapten memerintahkan para murid atau para penumpang untuk tidak bergerak sama sekali. Dan kapten hanya memerintahkan
para siswa dan para penumpang untuk memakai pelampung. Dan kapten itu memberikan pengumuman dengan menggunakan toa atau pengeras suara. Dan yang paling mengenaskannya lagi, para siswa mematuhi semua perintah dari awak kapal dan kapten kapal. Padahal kapal tersebut sudah miring, mereka tetap stay di dalam kapal tersebut. Walaupun ada beberapa siswa yang bandel dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun dari video yang gue dapet, awak kapal tidak mengizinkan mereka untuk keluar dari dek kapal tersebut. Di jam 8.48, posisi kapal masih miring dan belum ada bantuan sama sekali. Bantuan datang sekitar jam 9.35 pagi dengan boot 123. Namun di jam tersebut kapal masih dengan posisi yang sama, masih miring dan hampir mau tenggelam. Jam 9.48 para siswa menanti bantuan untuk menyelamatkan mereka semua. Mereka sudah mengenakan pelampung, mereka hanya tetap stay di kapal tersebut. Mereka hanya mengikuti instruksi dari kapten dan berharap kapten segera bisa menyelamatkan mereka keluar dari kapal tersebut. Namun naas, kapten tersebut malah menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan semua penumpang dan para siswa di dalam kapal tersebut. Evakuasi berlangsung sangat lambat. Kapal pemerintah hanya memutar-mutari kapal tersebut dan tidak menolong para penumpang yang ada di dalam kapal tersebut. Sementara kamera-kamera dan CCTV terus merekam bagaimana kondisi kapal tersebut. Dan menurut informasi yang gue dapat, kapal bantuan dari pemerintah yaitu boot 123 itu hanya mengelilingi kapal dan dia hanya memberi bantuan kepada sang kapten dan memberi bantuan satu kali kepada para siswa yang berhasil keluar dari kapal tersebut. Dan kalau kalian lihat dari video ini, kebanyakan kapal yang menolong para siswa itu adalah kapal nelayan, bukan kapal bantuan dari pemerintah. Salah satu siswa yang bernama Yumiji menelpon ibunda dan memberitahukan kabar Yumiji di dalam kapal tersebut. 저기 하니까 선생님 말씀 잘 듣고 근데 그게 제일 후회스럽더라고요. 그러니까 애를 빨리 나오라고 그랬었는데 제 배의 상황을 몰라갖고 무조건 선생님 말씀 잘 듣고 있으라고. 선생님 하라는 대로 잘하라고 알았다고 저기 하라고. 근데 그게 이제는 그 뒤에 전화를 하니까 안 되더라고요, 전화가. Dan ibundanya hanya berpesan untuk Yumiji tetap mengikuti instruksi sang kapten kapal Seoul. Padahal ibundanya nggak tahu kalau kaptennya sendiri sudah kabur dari kapal Seoul tersebut untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itu menjadi penyesalan terbesar bagi sang ibunda. Di saat kondisi yang sangat genting, banyak sekali siswa dan siswi membuat video perpisahan. Banyak sekali yang bilang, "Papa, Mama, I love you. Papa, Mama, saya mencintaimu." Bahkan salah satu siswa yang bernama Yong-eun berbicara kepada adiknya bahwa ia berpesan agar adiknya tidak ikut karya wisata sekolah. Jika kamu tidak mau mati seperti aku. Di jam 9.47, para siswa sudah mengenakan baju pelampung yang sudah disiapkan. Para siswa tinggal menunggu instruksi dari sang kapten bagaimana mereka harus menyelamatkan diri untuk keluar dari kapal tersebut. Namun naasnya, kapten tersebut meninggalkan kapal tersebut untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya orang-orang yang keluar dari kapal tersebut yang memberanikan untuk meloncat dari kapal tersebut yang berhasil diselamatkan. Banyak siswa juga yang mengirimkan pesan bahwa selamat tinggal ibu, kapalnya miring lagi. Jam 10.25 atau sekitar 50 menit pasca kedatangan bantuan, akhirnya kapal Seoul tenggelam bersama 304 diantaranya 250 siswa sekolah tinggi Ansan. Selain bantuan dari pemerintah yang terlihat tidak mementingkan keselamatan para siswa dan siswi, terdapat juga rekaman yang membuat emosi para pendengarnya. Intinya presiden meminta untuk jangan ada korban dan jangan ada yang menghilang pada saat itu. Dan rekaman suara itu diteruskan ke tim yang ada di lokasi kejadian. Namun kalimat yang terucap adalah, video dari helikopter saya rasa sudah cukup untuk sekarang. Sekarang kita butuh orang yang masuk ke dalam kapal untuk mengevakuasi seluruh penumpang, naik ke bagian atas kapal dan lompat ke boot penyelamat. Siapapun nanti tim kita yang berhasil bakal jadi pahlawan. Apa helikopter bisa mendarat di atas kapal? Tidak, kita harus mendarat ke kapal dan membuat adegan yang bagus. Kita harus menunjukkan bahwa kita menyelamatkan mereka. Dan kalau kalian tahu, posisi kapal tersebut udah kayak gini nih.
Apakah semua penumpang sudah keluar dari kapal? Sudah, Pak. Jadi tidak ada lagi penumpang yang tertinggal. Tidak ada, Pak. Kami tidak mencari sampai kabin. Tapi sepertinya semua penumpang sudah keluar. Itu informasi yang didapat. Posisi kapal pada saat itu sudah tenggelam dan hanya menyisakan ekor kapal saja. Dan berita yang tersebar di luar adalah seluruh siswa dan siswi selamat dari tenggelamnya kapal Seoul. Dan para orang tua diminta berkumpul di posko dan diminta untuk tidak panik. Konspirasi tenggelamnya kapal Seoul. Yang pertama, kapal tidak tenggelam namun ditenggelamkan. Perlu diketahui, kapal Boot 123 adalah kapal bantuan dari pemerintah. Dia hanya mengelilingi kapal tersebut dan tidak berusaha untuk menyelamatkan para siswa yang ada di dalam kapal tersebut. Dia hanya menyelamatkan kapten kapal tersebut dan hanya menyelamatkan satu kali siswa yang terlihat keluar dari kapal tersebut. Dan yang ketiga, kapal tiba-tiba berbelok tajam seperti disengaja. Kapal itu seperti disengaja berbelok dengan tajam. Dan yang keempat, kapal Seoul sengaja ditenggelamkan dikarenakan untuk menghilangkan bukti-bukti para korupsi yang terkait dengan korupsi dan praktek bisnis yang tidak etis. Yang kelima, ada konspirasi yang menyebutkan ada beberapa penumpang yang ingin menghancurkan atau menggulingkan pemerintah pada saat itu. Yang keenam, awak kabin dan kapten menyuruh para siswa atau para penumpang untuk tetap stay di dalam kapal tersebut dan tidak berusaha untuk menyelamatkan mereka keluar dari kapal. Dan mereka hanya memberikan instruksi untuk tetap stay di dalam kapal dan menggunakan pelampung pada saat itu. Para relawan yang pada saat itu membantu pemerintah untuk mengevakuasi kapal Seoul tersebut tiba-tiba disuruh dan diinstruksikan untuk berhenti secara mendadak di tanggal 10 Juli 2014. Dan itu pun mereka berhenti bukan karena kemauan mereka, karena mereka diinstruksiin bahwa mereka harus berhenti. Hukuman penjara bagi sang kapten kapal. Seperti yang kita ketahui ya, kapten kapal lebih memilih menyelamatkan dirinya sendiri tanpa mementingkan keselamatan para penumpang yang ada di dalam kapal Seoul tersebut. Sang kapten dijatuhi hukuman 36 tahun penjara dan para awak kapal dijatuhi hukuman jauh lebih ringan dibanding sang kapten kapal. Dan akhirnya kapal Seoul ini berhasil diangkat ke permukaan air dan dibawa ke Pulau Mokpo untuk dilakukan investigasi lebih lanjut dan untuk mencari para korban yang ada di dalam kapal tersebut. Pada saat tenggelamnya kapal Seoul tersebut, seluruh warga Korea Selatan menyaksikan dengan jelas detik-detik kapal tersebut tenggelam bersama ratusan korban di dalam kapal tersebut. Dan seluruh warga Korea Selatan menyaksikan tenggelamnya kapal Seoul tersebut disiarkan di stasiun TV. Dan atas tragedi tenggelamnya kapal Seoul, 6 film didedikasikan untuk mengenang tenggelamnya kapal Seoul. Salah satunya film In the Absence. Dan selain film, banyak lagu yang memang didedikasikan untuk mengenang tragedi tenggelamnya kapal Seoul. Dan setelah tragedi itu terjadi, kelas di mana tempat belajarnya para siswa yang tenggelam bersama kapal Seoul itu tidak diberesin atau tidak berubah tempat ya. Karena para guru menginginkan tempat itu tetap sama ketika para siswa meninggalkan kelas itu. Namun beberapa tahun kemudian, sekolah atau kelas itu terpaksa harus direnovasi karena tidak memungkinkan untuk ruangan tersebut tetap seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.